Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan manajemen strategik pada Tokopedia. Adapun kelompok kami, yang pertama, Matsisa Aulia dengan NPM 093, yang kedua, Mega Oktaviani dengan NPM 099, yang ketiga, Nadila Lismayanis dengan NPM 118, yang keempat, Gilang Ajril dengan NPM 128, yang kelima Devia Jahwa dengan NPM 130. Yang pertama ada analisis manajemen strategik pada Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan elektronik atau e-commerce. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition pada 17 Agustus 2009. Deskripsi lain mengenai Tokopedia. 1. Tokopedia merupakan marketplace yang menghubungkan dan menumbuhkan ekosistem. 2. Tokopedia memiliki modal bisnis C2C atau customer to customer yang memungkinkan konsumen untuk melakukan aktivitas jual beli produk dari konsumen lainnya. 3. Tokopedia menyediakan berbagai macam produk seperti fashion, ibu dan anak, perawatan kecantikan, makanan, dan kesehatan, elektronik, otomotif, hobi, rumah tangga, dan handphone. Keempat, Tokopedia memiliki lebih dari 11 juta penjual dan toko resmi. Kelima, Tokopedia membantu mitra online-nya untuk melakukan pemasarannya. Adapun layanan yang diberikan oleh Tokopedia. Yang pertama, layanan kategori produk yang dijual. Ada fashion, peralatan rumah tangga, audio, kamera, dan alat elektronik lainnya, buku, kecantikan, serta alat dan bahan dapur, serta lain sebagainya. Tokopedia juga memberikan layanan yang disediakan untuk pengguna. 1. Tokopedia Official Store. 2. Bisa COD dan gratis ongkir. 3. Traktiran pengguna baru. 4. Tokopedia lokal. Selanjutnya saya Gilang Ajril 128 akan membahas analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Strength atau kekuatan memiliki brand yang kuat. Yang kedua ekosistem bisnis yang lengkap. Yang ketiga teknologi canggih. Yang keempat jaringan mitra luas. Dan yang kelima fokus pada UMKM. Terlepas dari itu, Tokopedia juga memiliki kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar Indonesia. Yang kedua, tidak ada fitur blacklist untuk pembeli. Terus yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, ketergantungan pada promo, pesaing yang harga yang ketat. Adapun peluang eksternal yang dihadapi Tokopedia, yang pertama pertemuan e-commerce, yang kedua pengembangan pasar baru, yang ketiga inovasi teknologi, dan yang keempat kemitraan strategis, yang kelima meningkatkan layanan offline online to offline. Terus selanjutnya ada threat atau ancaman, ada pesaing e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Nah, terus nomor yang kedua, perubahan regulasi, keamanan data, fluktuasi ekonomi, ketergantungan pada mitra logistik. Terus eh, saya akan membahas analisis pastel. Yang pertama ada politik. Dalam aspek politik, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dengan legislatif untuk mengurangi hukum dan peraturan yang dianggap tidak ramah untuk e-commerce. Terus yang kedua ada ekonomikal. Dalam aspek ekonomi, e-commerce memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia lewat terbukanya beragam peluang usaha yang dapat dilakukan oleh pembisnis lokal dari level makro hingga mikro sekalipun. Terus yang ketiga ada sosial. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia menurut penelitian Bappenas terus menunjukkan angka peningkatan yang tentunya memiliki pengaruh bisnis ke e-commerce. Terus ada yang keempat ada
teknologi, ada beberapa teknologi baru yang populer dan mulai diterapkan di Indonesia. Hal ini mencakup AI, Big Data, Digital Payment, Blockchain, hingga Omnichannel. Terus yang kelima ada environment. Dalam aspek environment, Tokopedia tidak memiliki hal yang dipertimbangkan, mengingat seluruh platform yang digunakan oleh Tokopedia ditempatkan pada cloud server. Terus yang terakhir ada legal. Dari sisi legal, terdapat permasalahan bahwa akan ada peraturan pemerintah yang melarang penjualan obat ke luar secara bebas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha. Yang selanjutnya ada business innovation. Yang pertama ada Tokopedia online to offline system. Yang kedua ada smart fulfillment system. Yang ketiga ada AI implementation for customer support. Yang keempat ada Tokopedia offline store. Yang kelima ada customer personalization. Dan yang keenam ada integration with medicine online sales. Selanjutnya ada analisis porters. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Yang kedua ada kekuatan pemasok. Yang ketiga ada kekuatan pembeli. Yang keempat ada ancaman produk atau jasa pengganti. Dan yang terakhir, yang kelima ada persaingan antar pemain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devia. Analisis Vario. Yang pertama ada value atau nilai. Tokopedia menyediakan solusi belanja yang lengkap dengan fitur seperti pembayaran digital, logistik, dan promosi. Hal ini memberikan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua ada rarity atau kelangkaan. Tokopedia adalah salah satu brand e-commerce yang paling dikenal di Indonesia, relatif langka terutama karena kombinasi brand awareness dan dukungan ekosistem Goto. Yang ketiga ada imitability atau kemampuan untuk ditiru. Sulit ditiru secara keseluruhan karena kombinasi teknologi, data, dan ekosistem. Yang keempat ada organization atau organisasi. Sangat terorganisir dengan baik untuk memanfaatkan kapabilitasnya. Selanjutnya, dibacakan. Selanjutnya ada analisis ANSOP yang dimana analisis ini strategis yang digunakan untuk mengevaluasi opsi pertumbuhan bisnis berdasarkan kombinasi produk dan pasar. Yang pertama di sini ada penetrasi pasar atau market penetration yang dimana memperbesar pangsa pasar di pasar yang sudah matang. Kemudian poin 2 ada pengembangan pasar atau market development yang dimana menarik pengguna baru dari wilayah atau demografi yang belum terjangkau. Kemudian ada poin 3 yaitu pengembangan produk atau produk development yang dimana memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan meningkatkan nilai transaksi. Terus yang terakhir poin 4 diversifikasi yaitu menciptakan sumber pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan pada e-commerce tradisional. Kesimpulan, Tokopedia memiliki landasan yang kuat untuk mempertahankan dan memperluas posisinya di pasar e-commerce Indonesia. Dengan memanfaatkan sinergi ekosistem, inovasi teknologi, dan strategi pertumbuhan yang terfokus, Tokopedia mampu mengatasi tantangan dan tetap menjadi pemain dominan dalam industri ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.